Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad mengatakan DPR mempersilahkan masyarakat menyuarakan aspirasinya ke DPR asalkan tertib. Hal itu disampaikan Dasko menanggapi pecahnya demo di sekitar gedung DPR pada Senin 25 Agustus 2025. Dasko mengatakan apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI dan sekitarnya pada Senin 25 Agustus 2025 yang menuntut dibatalkannya tunjangan anggota DPR sempat berlangsung ricuh. Aksi diwarnai saling lempar dan tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian yang berusaha memukul mundur para demonstran. Aksi ini dilatar belakangi isu kenaikan berbagai tunjangan anggota DPR RI. Salah satunya yang paling fantastis adalah kenaikan tunjangan rumah mencapai 50 juta rupiah per bulan. Masyarakat menilai kenaikan itu sangat tidak wajar di tengah kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan bahkan ada yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut, massa tidak saja menuntut pembatalan tunjangan anggota DPR, tetapi juga menuntut agar DPR dibubarkan karena kinerjanya dinilai buruk dan tidak mewakili rakyat. Menanggapi adanya aksi dan tuntutan yang ditujukan kepada DPR, Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad mengatakan jika DPR mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya ke DPR asalkan dilakukan secara tertib. Dasko juga mengatakan apa yang disampaikan masyarakat dalam demo pada Senin 25 Agustus akan dijadikan bahan introspeksi bagi DPR. Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Kenaikan tunjangan anggota DPR menjadi polemik di tengah kondisi hidup masyarakat kecil yang kian terdesak oleh berbagai permasalahan ekonomi. Berikut adalah beberapa tunjangan yang diterima oleh para wakil rakyat. Di antaranya ada tunjangan jabatan yang nilainya bervariatif antara ketua, wakil ketua hingga anggota DPR, yakni mulai dari 9 juta hingga 19 juta rupiah. Selain itu ada juga tunjangan PPh senilai 2,6 juta rupiah yang dibebankan ke kas negara. Selanjutnya ada tunjangan komunikasi mulai dari 15 hingga 16 juta rupiah. Ada juga tunjangan bantuan listrik dan telepon senilai 7,7 juta dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik yang nilainya mencapai 50 juta rupiah per bulan. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiase melaporkan.